semoga dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Saya Limistina Novatra menemani Bunda di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Oke Bunda, karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir, untuk itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Makanya sekarang aku pakai masker dulu ya. Oke Bunda, kali ini kita akan membahas bagaimana orang tua menyikapi anak yang ngefans berat sama idolanya. Untuk itu sudah hadir di studio Rati Zohaki, psikolog klinis anak dan keluarga. Halo, Halo Rati. Fatra. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat dong. Oke. Ya, jadi Bunda sejak dulu remaja memang mengidolakan seseorang, sebut aja penyanyi, bintang film, atlet terkenal dunia, dan itu menjadi hal yang biasa. Bisa dibilang bahkan semua orang yang pernah remaja pasti ngalaminnya ya kan. Nah, namun beberapa tahun belakangan ini sejak hadirnya bintang-bintang dari negeri gingseng Korea Selatan dengan Korean Wave-nya atau disebut Hallyu, membuat mereka tuh kecanduan dengan K-pop atau K-drama. Dan tidak hanya anak muda aja, ternyata ibu-ibu muda bahkan anak-anak kecil yang masih SD pun juga kecanduan nih sama K-pop atau K-drama. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi anak atau perilaku anak yang mengidolakan public figure. Nah, batas amannya tuh seperti apa ketika anak ngefans dengan idolanya itu, ya kan? Kita akan ngobrol sama Mbak Rati. Nah, kita awali mungkin dari pertanyaannya, wajarnya umur berapa sih anak itu memiliki idola? Oke, jadi seperti yang tadi Fatra bilang bahwa remaja biasanya sudah mulai ada ketertarikan atau mulai ngefans dengan seseorang yang dianggap keren, yang mereka sukai dan mereka punya preferensi lebih dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya penyanyi kan ada banyak, kenapa kok dia pilihnya si A ya bukan si B. Nah, itu ada preferensi tertentu dan itu biasanya startingnya di early teenager, mungkin sekitar kalau bilang usia SMP? ya no sekitar 9 tahun itu udah mulai ada ketertarikan biasanya, tapi memang belum terlalu kentara gitu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, mulai SMP mereka mulai memberanikan untuk menunjukkan bahwa oh saya preferensinya ke sini nih gitu. Oh, jadi dari umur Usia 9 tahun itu udah wajar? Dikatakan secara usia perkembangan ya, artinya mereka punya kesukaan, memunculkan kesukaan, tapi bukan yang akhirnya mengejar-ngejar atau menjadi fans sejati misalnya seperti itu. Kan sekarang banyak anak-anak kecil yang diidolakan oleh anak kecil lainnya. Nah, itu bisa startingnya di usia 9 tahunan. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan psikologis anak ketika mereka punya idola atau memiliki idola? Sebenarnya kalau dikatakan dia menyukai sesuatu ya, belum masuk ke dalam kategori mengidolakan. Menyukai sesuatu itu kan anak itu punya kemampuan membedakan mana yang indah, mana yang nggak indah, mana yang enak didengar, mana yang tidak enak didengar, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar gitu. Artinya berarti kemampuan membedakannya berkembang dengan bagus ya. nih. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang akhirnya dikejar, mengalahkan hal lain, nah itu yang mesti diperhatikan oleh orang tua. Kalau misalnya dikatakan sejauh mana sih ini beresiko buat anak ketika misalnya dia akhirnya meninggalkan hal yang prioritas untuk mengejar ketertarikan ini atau untuk mengejar situasi ini, seperti itu. Contohnya mungkin? Misalnya kayak sekarang kan mungkin kalau let's say di Indonesia deh, untuk anak-anak 9 tahun mereka ngefans dengan penyanyi anak-anak, ngejar konsernya di mana-mana, terus kemudian beli merchandise-nya, beli sekarang itu kan sifatnya mungkin bukan lagi dalam bentuk fisik ya, tapi misalnya langganan online, kemudian dengerin lagunya terus-terusan sampai akhirnya lupa belajar. Nah, itu yang akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Ditambah lagi misalnya kalau trennya sekarang K-pop gitu kan. K-pop itu kan kenapa mereka memilih itu, mungkin awalnya ada yang, ini kalau survei kecil-kecilan terhadap para klien remaja ya gitu. Karena biasanya K-popers itu memilihnya mungkin pertama karena lagunya enak buat sing along, buat mereka bergerak, atau terus kemudian mukanya juga penyanyinya tuh bening-bening gitu kan. Kalau kata remaja tuh oh lucu gitu. Tapi ketika remajanya udah semakin besar, biasanya mereka
ketertarikannya tuh lebih kepada apa aja sih aksi-aksi yang dilakukan oleh para K-pop ini gitu. Artinya misalnya jalan hidupnya mereka, terus kemudian langkah sosialnya mereka apa aja di masyarakat. Nah itu yang akhirnya menimbulkan kecintaan gitu. Nah kalau di anak-anak yang masih terlalu kecil, mereka menunjukkan ketertarikan yang luar biasa sampai akhirnya meninggalkan prioritas, itu yang patut dibatasi oleh orang tua. Jadi mungkin bisa diperinci lagi batas-batas kewajarannya itu seperti apa tuh Mbak Ratih? Oke, sebenarnya kalau dibilang batas kewajaran, pertama selama tidak melampaui kemampuan. Artinya kemampuan itu bukan cuma secara finansial ya, tapi misalnya nggak realistis gitu. Kalau sudah mulai tidak realistis, itulah yang perlu diberikan pembatasan. Misalnya contoh let's say, dia anak remaja, terus kemudian mau beli tiket konser yang harganya jutaan, terus mungkin orang tuanya juga nggak bisa afford budget tentang itu, terus dia maksa misalnya. Nah itu berarti kan di luar batas kemampuan. Atau misalnya kalau sekarang konsernya yang sifatnya online gitu kan, terus kemudian dia memaksa nonton dengan time difference yang berbeda yang akhirnya besoknya dia sekolah, itu juga di luar batas kemampuan. Nah itu yang harus diberikan pemahaman kepada si anak bahwa menyukai boleh tapi bukan berarti tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, gitu. tapi banyak juga nih orang tua yang kemudian rela gitu Support membelikan, ya? support gitu buat anaknya happy deh gitu kan. Kalau sampai jutaan rupiah pun dibelikan gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah ini baik atau Oke. gimana? Ini soalnya tiketnya mahal loh, jutaan loh. Balik lagi itu pilihan ya, itu pilihan dalam hidup. Artinya setiap hal yang kita lakukan kepada anak atau kita berikan kepada anak tentunya harusnya itu sudah melalui proses berpikir. Bukan hanya ingin membuat anak bahagia, tapi sebenarnya value apa yang mau kita kenalkan kepada anak. Mungkin value yang dianut oleh orang tua yang akhirnya mensupport anak-anak adalah kalau saya pingin anak saya paham bahwa kalau dia suka sesuatu dia harus kejar. Ya itu kan ada beberapa motivasi message di situ, motivational message di balik itu. Atau ada juga yang akhirnya nggak tahan karena rengekan anaknya. Gitu. Jadi ada berbagai macam faktor. Tapi kembali lagi kita nggak bisa bilang ini benar atau salah. Balik lagi itu adalah pilihan. Tapi jangan lupa ada konsekuensi di balik semua perilaku atau keputusan yang kita buat. Karena there's always consequences in every behavior. Bener kan? Artinya mengajarkan ke anak juga bahwa misalnya contohnya tiketnya harganya berapa juta gitu. Terus kemudian akhirnya dia harus menahan diri untuk gara-gara dia beli tiket ini dia nggak bisa pergi kemana yang harusnya dia pergi bareng-bareng bersama keluarga misalnya seperti itu. Jadi pasti ada konsekuensi dan ini harus didiskusikan. Jadi nggak bisa hanya sekedar membelikan terus kemudian anak tidak diberikan pemahaman tentang efeknya. Walaupun misalnya uangnya ada, terus kemudian orang tua mampu membelikan, mungkin juga beli tiketnya bareng sama anaknya dan orang tuanya ikut nonton. Nah itu kan ada konsekuensi juga yang perlu diinformasikan kepada anak. Gitu. Oke, jadi mungkin ada positifnya tuh apa aja sih untuk anak mengidolakan tokoh gitu? Oke. Jadi sebenarnya positifnya adalah pasti menimbulkan efek kebahagiaan ya. Artinya mungkin ketika melihat idolanya muncul, even cuma sekedar dengar lagunya itu ada kebahagiaan yang akhirnya berarti bagi si anak. Itu yang pertama. Terus kemudian anak jadi punya wawasan. Artinya wawasan tentang musik, terus mungkin tentang artinya jalan hidup seseorang, terus mungkin aksi-aksi sosial yang dilakukan yang agak belakangan ini kan banyak ya aksi sosial yang akhirnya dilakukan oleh beberapa K-popers gitu. Jadi itu menimbulkan yang namanya empati, terus kemudian jiwa sosial. Ya efek positifnya itu memang di setiap orang akan berbeda pengalamannya. Tapi di balik itu juga ada beberapa hal yang akhirnya menjadikan mereka jadi lebih kreatif. Ya, mungkin berasal dari apa yang dilakukan oleh idolanya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan remaja itu akan meniru apa yang dilakukan oleh idolanya. Okay. Mulai dari cara berpakaian, cara berdandan, cara berbicara, seperti itu. Tapi kalau misalnya masih anak-anak banget nih, terus bener nggak sih mereka itu sebenarnya mengidolakan atau cuman biar keren aja gitu? Misalnya nonton konser gitu ya. Nonton konser kan biasanya untuk yang remaja atas lah, masih anak kecil itu udah nonton konser itu gimana tuh? Itu artinya Fatra kontrol itu kan adanya di orang tua ya.
Artinya ketika anak bisa pergi nonton konser, itu kan berarti atas dasar apa yang akhirnya bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Orang tua mengizinkan atau enggak, mengusahakan itu atau enggak gitu. Jadi di balik itu sebenarnya kalau dibilang wajar atau enggak, kembalikan tanya kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya merasa nyaman atau enggak? Ketika anak ini di usia segitu, usia kecil, let's say SD, awal SD sudah ngikutin konser kemana-mana dan apakah itu wajar? Terus kemudian kalau sesuai atau enggak dengan usia perkembangan, tentunya ya tadi starting 9 tahun memang anak akan mulai punya kesukaan, mulai. Tapi belum tentu langsung mengejar konser, seperti itu sih. Oke, jadi Mbak Ratih sebenarnya sih wajar-wajar aja dan ada positifnya ya untuk anak mengidolakan tokoh atau public figure. Dan masih banyak banget pertanyaan soal tema ini ya, bagaimana orang tua menyikapi anaknya yang mengidolakan public figure. Yang akan kita bahas di segmen berikutnya lagi ya. Oke. Tetap semangat ya Mbak Ratih. Semangat dong. Oke Bunda-Bunda, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.